Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah legenda mengerikan yang dipercayai oleh penduduk tempatan. Legenda itu berkisar tentang makhluk misterius yang dikenali sebagai kepala terbang. Kononnya, makhluk itu adalah roh jahat yang mempunyai kepala yang terpisah dari tubuhnya dan mampu terbang mencari mangsa di malam hari. Agus dan Karim, dua sahabat rapat yang tinggal di kampung tersebut, seringkali mendengar cerita-cerita menakutkan tentang kepala terbang. Mereka selalu mengejek dan mengabaikan cerita tersebut, menganggapnya sebagai dongeng belaka. Namun, satu malam yang gelap dan angin berhembus kencang, ketika Agus dan Karim sedang pulang ke rumah mereka selepas menghadiri majelis perkawinan di kampung sebelah, mereka berdua tanpa sengaja tersesat di hutan. Kabut tebal menyelubungi persekitaran mereka, dan suara gemuruh petir menggema di kejauhan. Ketika mereka berjalan tergesa-gesa mencari jalan pulang, tiba-tiba, mereka mendengar suara desiran di udara di atas kepala mereka. Ketika mereka menoleh ke atas, apa yang mereka saksikan menggemparkan jiwa mereka. Kepala terbang seolah-olah melayang di udara, mata merah menyala dengan kehausan darah. Agus dan Karim berlari sekuat tenaga mereka, tetapi kepala terbang mengejar mereka dengan cepat, mengeluarkan suara cekikan yang mengerikan. Mereka berdua terus berlari, hati-hati menghindari cabang-cabang pohon yang menghalang di dalam kegelapan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah usang yang tersembunyi di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, mereka terus masuk ke dalam rumah itu dan mengunci pintu rapat-rapat di belakang mereka. Di dalam rumah itu, mereka terperanjat melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari kepala terbang sendiri. Di dalam gelap, tergantung di dinding rumah, adalah tengkorak-tengkorak manusia yang tergantung di dinding, menyiramkan darah ke lantai yang berdebu. Agus dan Karim menyadari mereka berada dalam sarang kepala terbang. Mereka meraba-raba di gelap, mencari jalan keluar, tetapi pintu yang mereka masuki tadi sudah tidak dapat dibuka lagi. Ketika mereka hampir putus asa, mereka mendengar suara desiran di udara sekali lagi. Kepala terbang telah menemui mereka, dan kali ini, ia telah membawa bersama tubuhnya yang menjijikkan. Dengan gerakan yang cepat, kepala terbang melompat masuk melalui jendela yang pecah, siap untuk mengambil nyawa dua sahabat tersebut. Tetapi, sebelum kepala terbang sempat menyerang, tiba-tiba terdengar suara adzan yang merdu memenuhi udara. Cahaya terang menerangi rumah itu, memaksa kepala terbang untuk mundur ke dalam kegelapan. Agus dan Karim melihat seorang tua berpakaian putih yang berdiri di hadapan mereka, membawa sebatang tongkat hitam yang bersinar-sinar. Tua itu adalah seorang dukun dari kampung tetangga yang telah datang menyelamatkan mereka dari ancaman kepala terbang. Dengan bantuan dukun itu, Agus dan Karim berhasil melarikan diri dari rumah mengerikan itu, kembali ke kampung mereka dengan selamat. Sejak kejadian itu, Agus dan Karim menjadi lebih berhati-hati ketika berkeliaran di hutan. Mereka tidak lagi menganggap enteng cerita-cerita tentang makhluk misterius seperti kepala terbang. Dan setiap malam, ketika mereka melihat ke langit, mereka akan selalu mengenang kembali pengalaman mengerikan mereka di rumah yang tersembunyi di hutan belantara.